Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan janganlah kita sampai menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul Allah utus ke muka bumi ini, ke tengah-tengah umat, untuk menyampaikan kepada mereka tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah kepada Allah yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul Allah utus, para nabi dan rasul Allah utus agar menyampaikan kepada manusia supaya mereka hanya menyembah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Memerintahkan kepada mereka agar mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang dakwahnya tidak beda dengan dakwah nabi-nabi dan rasul sebelumnya, yakni mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia dengan keras agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kajian kita malam ini akan mengupas atau dengan judul Asyirku wa Aqsamuh, syirik dan bagian-bagiannya atau macam-macamnya. Jemaah yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap manusia, khususnya setiap muslim, mengetahui hal yang sangat menguntungkan dan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Hendaklah setiap manusia, khususnya setiap muslim, mengetahui hal yang merugikan dan menyengsarakan dia di dunia dan di akhirat. Maka hal yang menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan manusia dunia dan akhirat adalah mereka mengesahkan Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka selama hidup di dunia ini beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan hal besar yang merugikan manusia, menyengsarakan manusia di dunia dan di akhirat, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia hidupnya tidak akan bahagia. Dadanya terasa sempit karena hatinya tertutup. Allah jadikan hatinya ibarat panci yang terbalik, tertutup dan tertelungkup dan berwarna hitam karena dipenuhi oleh noda disebabkan kesyirikan yang dia lakukan. Maka sempitlah bagi dia dunia ini, ka'annama yas'adu fis sama',
seakan-akan dia sedang naik ke langit. Semakin ke atas semakin sesak nafasnya, disebabkan semakin ke atas oksigen semakin berkurang. Begitulah perumpamaan bagi orang yang syirik di muka bumi ini. Dadanya sempit, hidupnya terasa susah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu perlu kita ketahui makna syirik. Kalau tauhid sudah kita bahas sebelumnya. Kita ketahui lebih dulu makna syirik dan definisi syirik. Secara bahasa asyirku yakni ittikhadus syarik. Secara bahasa makna syirik adalah menjadikan sekutu, mengambil sekutu. Adapun fi syara' asyirku ittikhadus syarik awin nid ma'allah jalla wa ala fir rububiyyah awil uluhiyah aw fil asma'i was sifat. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyah, dan di dalam perkara asma wa sifat. Menjadikan sekutu, mengambil sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah yang maha agung, yang maha mulia dan maha tinggi di dalam ar-rububiyah, dalam hal penciptaan, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam semesta. Kemudian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal ibadah, dalam hal penyembahan, dalam hal pengabdian, dalam hal ketundukan. Menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi syirik. Asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, yakni syirik dalam ubudiyah dan syirik dalam uluhiyah. Ya, menyekutukan Allah dalam hal penciptaan, pengendalian dan pengaturan alam semesta ini. Contoh paling mudah adalah adonyo tukang sarang hari. Ya, tahu arti sarang hari? Kalau ada orang mau pesta nanti datang tukang halang hujan dan tukang pindahkan hujan ke tempat lain. Padahal dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari dijelaskan bahwa setiap tetes air hujan yang turun diantarkan oleh seorang malaikat ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah maksiat pada Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau Allah sudah perintahkan setetes air hujan dijatuhkan di suatu tempat dan diantarkan oleh seorang malaikat, maka tidak akan meleset jatuh ke tempat lain. Maka tidak ada di sini sedikit pun peran tukang sarang hari itu. Ketika saya berceramah menyampaikan kajian di suatu tempat, di sebuah musala, ada seorang yang berkata begini, saya minta ilmu sarang hari kepada paman saya. Paman saya marah, anda usah lang minta ilmu itu, cukuplah den sorang nampunyo. Batu mak, paman, bagaimana tuh?
Sebenarnya ilmu sarang hari itu ilmu akal-akalan. Contoh, orang mempercayai saya sebagai orang yang bisa memindahkan hujan. Kemudian suatu tempat atau suatu kelompok orang suatu organisasi ingin mengadakan acara. Mereka meminta saya untuk memindahkan hujan atau menghentikan hujan atau bikin supaya hujan nggak jadi turun. Kata beliau sebetulnya ilmunya ilmu akal-akalan saja dan lebih cenderung kepada ilmu alam katanya. Ketika ditelepon, saya jawab, tunggu ya, saya sedang sibuk. Padahal tidak sibuk. Nah, ini bohong. Maksudnya, tunggu ya, saya sedang sibuk. Dia akan menggunakan waktu untuk lihat-lihat ke langit. Ini kira-kira arah angin kemana. Awan hitam ini nanti kira-kira diantarkan angin kemana. Kemudian ketika hujan sedang lebat, dia ditelepon, Pak, tolonglah, kami sedang ada acara ini, Pak, hujan sedang lebat, tolong dihentikan atau dipindahkan. Katanya sekali lagi, saya kan tinggal jauh, saya butuh waktu untuk sampai ke lokasi, tunggu saya. Sambil saya perhatikan, lebih kurang kira-kira beberapa lama lagi hujan akan berhenti. Biasanya hujan yang turun begitu lebat cepat selesai. Hujan yang agak gerimis lama selesai. Nah, jika hujannya gerimis, saya lama-lamakan untuk sampai ke lokasi. Nah, ketika saya sampai di lokasi, hujannya berhenti, maka orang mengatakan bapak ini hebat gitu. Jadi tidak usah lang beraja-beraja ilmu itu kicuah-kicuah. Ya. Nah, ini syirik. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam rububiyah. Dalam pengaturan alam ini, dalam pengendalian alam. Jadi Bapak Ibu jangan pernah minta tolong sarang hari ya. Karena hujan yang jatuh akan jatuh di tempat yang diperintahkan oleh Allah dan dikawal oleh malaikat gitu. Dan malaikat itu Allah yang perintahkan. Bukan sekutu tapi hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ini sebagaimana yang pernah saya jelaskan dan ada kaitannya dengan pembahasan kita saat ini. Ya, kemarin di media sosial sempat pula agak viral sedikit suatu berita dan kejadian sehingga orang itu disebut dengan haji dukun. Kenapa disebut haji dukun? Dia naik haji. Selama 40 hari di Makkah nggak pernah sholat ke masjid. Aku di hotel dewe. Biarlah aku di hotel saja. Ketika wukuf kok nggak kelihatan di Arafah. Dikira oleh kawannya dia masuk ke rombongan lain. Dan setelah pulang ke Indonesia dipanggil oleh orang haji dukun. Jadi dia ke sana hanya untuk ngambil gelar haji supaya manusia tertipu gitu. Dan ada pengakuan bahwa seseorang kelihatannya taat pada Allah. Maka dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Ashrar, di situ dijelaskan ada satu metode yang dipakai oleh para dukun untuk memantapkan ilmu perdukunannya, yakni suatu ketika dia akan melakukan peribadatan kepada setan. Sedangkan yang berhak diibadati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Apa ibadahnya? 29 hari dia taat pada Allah. Satu hari bahkan hanya seperempat malam dia ikatkan Al-Quran ke telapak kakinya, kemudian dia masuk ke dalam WC. Jadi Al-Quran diinjak, dibawa ke dalam WC. Itulah peribadatannya kepada setan. Kalau nggak gitu nggak dibantu sama setan gitu. Nah, tampilannya ya Pak Haji, Bu Haji gitu. Karena kelihatan dari tampilan lahiriahnya. Tapi ada ibadahnya dalam 1 bulan, sekali dalam 1 bulan, yakni irtida al-mushaf fi qadamaihi, memakai mushaf di telapak kakinya sebagai sendal. Jadi jangan mudah tertipu dengan penampilan ya. Ya.
Jadi kemarin cukup menghebohkan, dan mudah-mudahan kita jadikan bahagian dari dakwah utama kita untuk memberantas kesyirikan di negeri ini, bahwa perdukunan mau dipopulerkan dengan dibentuknya suatu persatuan untuk membedakan mana dukun abal-abal, mana dukun yang asli. Sebetulnya dukun abal-abal dari sisi dosa lebih kecil dosanya daripada dukun yang asli gitu. Iya. Iya kan? Tuh dukun asli kayak tadi, penampilannya seorang yang soleh banget, tetapi sekali sebulan dia melakukan peribadatan kepada setan dengan melakukan dosa yang luar biasa besarnya. Kemudian juga sebagaimana definisi yang kita sampaikan tadi, bahwa syirik dalam asma wa sifat. Jadi adanya keyakinan manusia ini memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita mendatangi sebuah kuburan. Kita minta tolong sama yang dalam kubur. Disampaikan kepada saya, ada orang yang datang ke kuburan dan berdoa di situ. Wahai engku, saja engku pai lah banyak saya mancik di sawah. Tolonglah engku sampaikan pada Allah. Jadi meyakini orang yang telah mati memiliki kemampuan seperti Allah. Padahal hanya Allah lah yang mampu untuk itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita khawatir dengan keadaan kaum muslimin yang bermudah-mudah dalam urusan seperti ini. Tidakkah kita baca berita, sekarang kan zaman canggih, seorang milioner Kuwait, miliarder Kuwait meninggal dunia. Pesawatnya aja berlapis emas, tempat tidurnya berlapis emas, duit dolarnya berkontainer-kontainer, belum lagi permatanya, belum lagi kekayaan yang lainnya. Tapi ketika dia meninggal, kuburannya hanya tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Padahal sebetulnya keluarganya bisa bikinkan kuburannya berlapis emas. Kenapa demikian? Kenapa tidak dilakukan? Karena mereka paham tauhid. Sedangkan di kita, orang yang kita anggap sebagai orang soleh, kuburannya ditembok, dikasih lampu, dikasih bunga, nisannya dicium-cium dan dipeluk-peluk. Inilah kekhususan Indonesia, atau salah satu ciri khas Indonesia. Cium-cium kuburan, peluk-peluk nisan. Sebahagian, maksudnya tidak semuanya. Saya ingin mengajak kaum muslimin untuk menggunakan akal sehat dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna min qitmir. Orang yang engkau minta selain Allah tidaklah memiliki kemampuan walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya, in tad'uhum la yasma'una du'aakum. Kalau kalian berdoa pada mereka, mereka enggak sanggup mendengar doa kalian. Gimana mau dengar, dia aja udah mati. Walau sami'u, taruhlah dia bisa dengar, mastajabu lakum, dia enggak akan sanggup mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Jadi sekali lagi saya mengajak kaum muslimin untuk menggunakan akal sehat. Yang dalam kubur itu walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, kan dia tidak maksum. Bagaimana kalau ada dosa yang dibawa? Mereka sangat harap doa dari kita yang masih hidup. Maka ada doa, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sangat butuh mereka doa. Ini terbalik, justru kita minta sama dia gitu. Minta sama yang dalam kubur berarti masih ada keyakinan bahwa yang dalam kubur itu mampu memenuhi permintaan.
Padahal yang mampu memenuhi permintaan hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik adalah kezaliman besar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Yakni menempatkan ibadah, menujukan ibadah kepada yang bukan berhak menerimanya. Karena yang berhak dijadikan atau menerima ibadah peribadatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai inti dari kalimat tauhid yang kita ucapkan dan kita yakini, yakni la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aqsamu asyirki, bahagian atau pembahagian syirik. Awalan asyirkul akbar. Yang pertama syirik besar. Yakni syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa hadza syirku taratan yakunu zahiran. Syirik ini kadang-kadang nampak nyata. Kasyirki ubadil awthan wal asnam wa ubadil kubur wal amwat wal ghaibin. Syirik besar yang pertama, syirik zahir, syirik yang nampak jelas-jelas, seperti kesyirikan para penyembah berhala, seperti kesyirikan orang-orang yang menyembah kuburan, seperti kesyirikan orang-orang yang menyembah orang yang sudah mati. Kesyirikan pertama terjadi di muka bumi ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Tadinya mereka salut kepada 5 ulama besar. Tapi salutnya bukan karena keilmuannya, tapi fanatik buta. Maka dimanfaatkan oleh setan. Nah, ketika yang 5 ini meninggal, dibisikkan oleh setan, 1, tembok kuburannya dan kasih nama di kuburannya supaya bisa dibedakan ini kuburan syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Ya, ini 5 orang. Maka manusia melakukannya. Naik kepada tingkat kedua. Nah, manusia punya sifat lupa. Agar tidak cepat lupa, maka lukislah wajah mereka. Maka dilukislah wajah 5 orang soleh ini. Ini syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Dilukislah 5 wajah syekh tadi. Setan sukses lagi. Yang ketiga, karena setan sudah merasa sukses di jenjang yang kedua, dia beranjak kepada jenjang yang ketiga. Bikinkan patungnya masing-masing. Kalau tadi sekedar digambar, dilukis. Kalau sekarang dipoto. Ya. Kalau bahasa wae, kalau gambar langkang dek paneh, lapuek dek hujan. Maka bikinkan patungnya. Tapi jangan dari kayu. Kalau dari kayu nanti makan rayap. Bikin dari batu. Maka umat pun membuat patungnya dari batu. Setan sukses pada tangga yang ketiga. Tinggal 1 lagi. Maka setan meneruskan propagandanya, membisikkan kepada mereka. Jadikan yang 5 itu Tuhan kalian. Maka ketika Nabi Nuh berdakwah, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah.
Mereka berkata, sebagaimana dalam surat Nuh, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang 5. Disebutlah Tuhan yang 5 itu. Gara-gara ingin menyembah Tuhan yang satu yang didakwahkan oleh Nabi Nuh itu. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wa yaghutha wa ya'uqa wa yaghutha. Siapa lagi kok lupa saya? Dalam surah Nuh. Ya, nanti kita betulkan. Ansaniya syaitan. Syaitan melupakan aku. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau pun dilupakan oleh syaitan sehingga lahirlah syariat sujud sahwi. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha ya'uqa wa nasra. Ini 5 ini. Yang tadinya 5 orang soleh akhirnya dijadikan Tuhan. Berawal dari mana? Dari menembok kubur dan ngasih nama. Meningkat kepada melukis wajah, kalau sekarang foto. Alhamdulillah di masjid kita tidak diletakkan foto-foto orang soleh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, karunia dari Allah, bimbingan Allah. Bisa kita jumpai dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah umat Nabi Nuh yang diperdaya oleh syaitan ini. Nah, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. 5 orang soleh dibikinkan patungnya, dijadikan berhala. Ini syirik zahir, syirik besar yang jelas. Wa taratan yakunu khafiyan, yang dikenal dengan syirik khafi. Kadang-kadang dia syirik yang tersembunyi. Kasyirkil mutawakkilina ala ghairillah minal alihah al-mukhtalifah. Seperti syiriknya orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. Syirik khafi. Contoh, ada pengakuan dan bertaubat dengan izin Allah di hadapan saya. Ustaz, saya punya benda ini. Seperti ringgi ameh, koin besar. Di belakangnya ada tulisan Yasin 7 kali. Di belakangnya lagi gambar setan bertongkatkan Allah dan Muhammad. Tapi setan itu ilustrasi setan besar, tapi pakai pampers. Ustadz, ini saya bawa kemana-mana. Bila saya lupa, saya merasa celaka. Perasaan saya tidak senang, saya gelisah dan merasa takut. Berarti dia bertawakal, menyandarkan urusannya kepada lempengan tadi. Akhirnya saya sita. Ternyata saya tanya kepada yang lain, harganya miliaran rupanya. Masya Allah, segitunya. Kemudian setahun kemudian, beliau ketemu lagi dengan saya. Ustadz, saya ingin ketemu. Kalau dahulu saya menyampaikan keluhan saya kepada Ustadz, dan Alhamdulillah sudah Ustadz luruskan. Sekarang saya ingin menyampaikan kebahagiaan saya. Tolong bimbing saya agar saya tidak tersesat jalan. Dulu dia pakai itu untuk mensukseskan bisnisnya, tapi bisnisnya semakin terpuruk. Setelah benda yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kesyirikan itu dia musnahkan, dia berlepas diri darinya, Allah ganti dengan kesuksesan yang luar biasa. Pertemuan setahun kemudian minta bimbingan agar tidak sesat jalan ketika telah bergelimang harta dan kebahagiaan. Ya, syirik khafi, tersembunyi, yakni bertawakal dia kepada selain Allah. Dia sandarkan urusannya, keselamatan dirinya kepada selain Allah. Kemudian kasyirkil munafiqin, seperti syiriknya orang munafik. Bagaimana syiriknya orang munafik? Orang munafik menampakkan keislaman, sebetulnya dia kafir, dia menyekutukan Allah. Ini syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan dia termasuk syirik besar. Jadi jangan aneh
Kalau ada tampilan-tampilan seseorang yang sangat islami tampilannya, tapi kerjaannya menyindir-nyindir Islam dan kaum muslimin, menampakkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, tapi dia katakan dia ustadz gitu, dia muslim, bisa jadi dia adalah termasuk orang yang memendam kesyirikan dan menampakkan keislaman, dan dia terjerumus ke dalam syirik khafi. Mereka sebetulnya adalah al-kuffar fil batin atau musyrikuna fil batin duna zahir. Mereka sebetulnya adalah musyrik dan kafir secara batin dan tidak secara zahir, karena secara zahir dia menampakkan keislamannya. Kemudian asyirku fil i'tiqad, wa kama anna hadha syirku taratan yakunu fil i'tiqad. Dan kadang-kadang syirik besar itu ada dalam i'tiqad, yakni dalam keyakinan. Kayak yang tadi itu juga termasuk ke dalam syirik dalam keyakinan. Karena kalau benda itu tidak dia bawa, dia merasa takut, khawatir akan keselamatan dirinya. Jadi ibu-ibu, saya pernah menyita sebuah jimat. Kalau bahasa Malaysia jimat, hemat. Jimat bahasa kitanya, bahasa Malaysia adalah azimat, gitu ya. Saya pernah menyita sebuah azimat dari mahasiswi semester 4 sebuah perguruan tinggi Islam. Saya tanya, sejak kapan dipakai? Semenjak kelas 2 SMP katanya. La ilaha illallah wal iyadu billah, la tabade daki baunya luar biasa, angin. Dipakai sejak kelas 2 SMP sampai semester 4 di fakultas di perguruan tinggi Islam. Kelas 2 SMP 1,5 tahun ya. Di SMA 3 tahun, 4,5 tahun. Di perguruan tinggi 2 tahun. 6,5 tahun jimek di pinggang tidak pernah lapeh. Latai di pinggang tu banyak tersangkut daki sinan. La ilaha illallah. Bahkan tak berlapeh-lapeh. You kok dilapeh be kok dak terjaga awak. Nyo panjaga awak ustaz. Kece orang nama dia. Syirik fil i'tiqad, syirik besar. Buka ya jimek-jimek dari langan pinggang-pinggang awak tu. Ya. Ambo jamin akan gata-gata sekeliling jimek itu. Ti yo tersangkut situ segala daki jo virus-virus gitu. Au i'tiqad anna hunaka man yuta' ta'atan mutlaqah ma Allah. Atau ada syirik taat, yakni ada yang ditaatinya selain Allah. Ada yang ditakutinya selain Allah. Dia taat kepada makhluk sebagaimana dia juga taat kepada Allah. Jadi disamakannya taat kepada Allah dengan taat kepada makhluk. Sehingga dia bahkan mendahulukan apa yang dibuat oleh Allah, apa yang dibuat oleh manusia daripada apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam taat. Sehingga dia taat dan patuh kepada apa-apa yang dibuat oleh manusia. Dia abaikan kepatuhan dan ketaatan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Padahal menurut firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai, menyayangi sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka menyayangi Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, asyaddu hubban
lillah. Orang yang beriman mereka sangat cinta pada Allah, melebihi cintanya kepada diri sendiri, kepada makhluk, dan kepada kedua orang tuanya. Allah yang paling dia cintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan bukti mencintai Allah mengikut Rasulnya, dan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yakunu fil aqwal. Kadang-kadang syirik besar itu dalam ucapan. Seperti kaman da'a aw istaghatha aw ista'ana aw ista'adha bi ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illa Allah azza wa jalla. Seperti perkataan seseorang yang minta tolong kepada selain Allah padahal hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh, kita melewati suatu tempat yang dibilang angker. Kita bilang, permisi, numpang lewat, awak dak menggaduh do, tolong jangan gaduh awak yo, tolong yo. Syirik besar itu, jangan main-main. Tolong jago kami selama lewat di siko yo. Tolong kawani kami dan jago kami dari berbagai arah dan penjuru sampai selamat kau juang. Syirik dalam perkataan. Atau seperti mantra-mantra yang pernah saya bacakan dulu. Meminta-minta dengan ucapannya kepada para penghulu-penghulu syaitan. Termasuk dia meminta-minta kepada Nabi, kepada orang yang dianggap wali, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Dan termasuk ke dalam syirik besar al-istihza'u billah, al-istihza'u biddin. Mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok Quran, termasuk dosa besar. Jadi begini, sebelum saya jelaskan hukumnya, saya sudah uraikan beberapa contoh atau pembagian syirik besar. Mudah-mudahan menjadi jelas. Ini tentu akan bisa kita pahami jika kita jujur dengan tauhid kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau tidak jujur, pasti sakit hatinya bila dikatakan bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang ucapan la ilaha illallahnya tidak sungguh-sungguh dari sini, tidak paham, maka kita ketika kita katakan bahwa syirik besar yang sudah kita uraikan tadi adalah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun orang yang sudah paham, ikhlas mengucapkan kalimat tauhid, pasti dia terima dan dia menyelamatkan diri agar tidak terjerumus ke dalam syirik ini. Kalau lewat 5 menit boleh nggak? Tanggung ya, boleh ya? Isya kita lambatkan 5 menit. Ya. Wa taratan yakunu fil af'al. Kadang-kadang di dalam perbuatan. Syirik dalam perbuatan. Seperti sujud kepada selain Allah. Jadi adanya adat dan kebiasaan orang-orang rendahan merangkak dan sujud di hadapan para raja, itu contoh nyata dari syirik di dalam perbuatan. Syirik besar dalam perbuatan. Pernah lihat, pernah dengar ada orang nggak boleh jalan kaki menghadap raja, tetapi dengan lutut sampai di depan raja bersujud gitu. Ini syirik besar dalam perbuatan.
Kita lanjutkan. Asani asyirkul asghar. Syirik kecil. Wa huwa kullu ma kana wasilah ila syirkil akbar. Aw warada fi nusus annahu syirk lam yasil ila haddi syirkil akbar. Yang kedua syirik kecil, yakni syirik yang menjadikan wasilah atau sebab untuk sampai ke syirik besar, atau apabila disebutkan di dalam nas-nas baik Al-Quran ataupun Sunnah dan dia tidak sampai kepada batas syirik besar. Saya ambil contoh paling mudah pada azimat tadi, tetap pada azimat yang tadi ya. Azimat yang tadi berupa lempengan, di situ ada tulisan Yasin 7 buah. Kalau diyakini oleh seseorang bahwa azimat itu harus dibawa kemana-mana, kalau tidak dibawa celaka hidupnya, kalau tidak dibawa tidak tenang hatinya, kalau tidak dibawa dia tidak selamat, maka dia terjerumus ke dalam syirik besar. Dia bisa jatuh pada syirik kecil. Iko alat saya kenyang, sebenarnya nama jago tetap Allah. Barangnya sama. Iko sebagai bosnya kenyo, ibarat awak bau bek harus makan ubek, kalau iko tidak memakan dah tapi bersimpan. Nah, itu syirik ketek. Tapi lama-lama nyogiring dek setan menjadi syirik besar. Contohnya kalau lupa tak kaji andai lupa, nak tak bawa dah rusuh kancang denyut jantung sudah tu. Deh ayo balik ke belakang menjapu itu. Gorosoh posoh. Kemudian ta'zim al-asya, yakni mengagungkan sesuatu selain Allah sehingga berlebih-lebihan mengagungkannya, seperti kalaulah bukan karena Allah dan kamu. Nah, jadi gini, kita ada seseorang dalam kesulitan, datang orang lain membantu, kemudian orang yang dibantu karena dia tidak paham atau nggak mau tahu, nggak mau dikasih tahu kalau itu salah, dia katakan, ini kalau bukan karena Allah dan kamu, saya betul-betul nggak bisa keluar dari masalah ini. Jadi disamakan Allah dengan orang yang menolong. Yang betulnya bagaimana? Yang betulnya begini. Laulallah summa anta. Kalaulah bukan ini karena Allah, kemudian bantuan kamu, itu boleh. Kenapa? Karena Allah diletakkan di bagian tertinggi, orang yang menolong di bagian yang terendah. Ini baru boleh. Kalaulah bukan pertolongan Allah, kemudian bantuan saudara, saya tentu tidak akan keluar dari masalah ini. Itu baru boleh. Kemudian bersumpah demi langit, demi bumi, demi orang tua, demi ini dan demi itu, tidak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Yang boleh gimana? Bersumpah demi Allah, itu saja. Demi Allah. Kemudian termasuk syirik kecil, ar-riya, hubbus syuhrah. Riya. Riya itu kita sendiri yang merasakannya. Ada seseorang hubbus syuhrah, punya kesenangan tampil di depan umum. Cara ngetes kita itu punya kesenangan tampil adalah ketika ada orang yang ditampilkan selain kita, sesak rasanya dada kita, itu berarti kita punya penyakit hubbus syuhrah dalam hati kita. Dia mengai nyoba aku ndak awak. Atau seseorang beribadah itu menampakkan ibadahnya, menampakkan ketaatannya karena ingin dipuji-puji oleh orang lain. Dalam sebuah kajian Ustaz Firanda, cuplikannya saya lihat, ada orang yang beramal terbesit dalam hatinya ingin dipuji. Bila dia melakukan suatu kebaikan,
Dia berharap dipuji orang dan ditunggu-tunggu dipuji orang. Kemudian kecewa deh, kok ndak ada namu jiwa Itu penyakit hati. Syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil, kedua-duanya tetap berada di papan atas sebagai dosa besar. Bedanya, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali dia bertobat dan kembali kepada Islam untuk selamanya, baru dia terbebas dari kesyirikan. Syirik kecil hanya menghabiskan dosa yang dilakukan, menghabiskan amal yang dilakukan ketika dia syirik. Umpamanya dia azan, dibagus-baguskan suaranya karena ingin dipuji, maka nggak dapat pahala dari itu. Pahala azannya itu nggak ada. Itu syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar, sekali melakukan syirik besar, habis semua amalannya. Walau asyraku, sekiranya mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan habis, akan gugurlah semua amal yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ajaran agama yang mulia ini. Kita mengetahui dan mempelajari apa itu syirik untuk kita jauhi. Kita mempelajari dan mengetahui apa itu tauhid untuk kita amalkan dan kita pertahankan, sehingga akhir kehidupan kita mengucapkan khalisan min qulubina, kita ucapkan ikhlas dari hati kita kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka jangan dikira orang akan mudah mengucapkan itu saat sakratul maut, apabila selama hidup tidak mentauhidkan Allah. Orang selalu menyekutukan Allah, di akhir hayatnya ketika dibisikkan kalimat la ilaha illallah, maka sangat berat baginya ucapan itu. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Untuk malam ini enggak ada pertanyaan, ya. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran dan bencana besar, karena penyebab bencana-bencana besar untuk umat-umat terdahulu adalah kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Maka kunci kemenangan dan kejayaan sebuah negeri adalah mereka beriman dengan benar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.